Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. By the way, support Mimin dengan like, komen dan subscribe. Bab 311. Hanlei melihat dan menunggu mereka berdua membuat keputusan. Selama keduanya setuju, dia tahu bahwa Celia terlalu lemah untuk mengabaikan penderitaan orang tuanya dan bersikeras untuk bersama David. John dan Mindy berbagi pandangan. Persis seperti yang mereka simpulkan pagi itu. Pewaris keluarga Chases ini marah dan cemburu karena Celia bersama David, bukan dia, dan itulah sebabnya dia menargetkan mereka. Mindy akan meminta Hanlei untuk memberi mereka waktu untuk mempertimbangkan pilihan mereka. Hanya John yang menyela, "Maaf, Tuan Chases, tapi Celia berhak membuat keputusannya sendiri. Kami mungkin orang tuanya, tetapi itu tidak memberi kami hak untuk membuat keputusan seperti itu untuknya. Jika dia menyukai Anda dan memilih untuk bersama Anda, kami tidak akan keberatan. Jika dia menyukai orang lain dan memilih untuk bersama mereka, kami juga tidak akan keberatan." Mindy memerah. Dia tidak berharap suaminya menolak Hanlei secara langsung. Dia sudah berencana untuk membujuk Celia. "Oh, jadi kamu memilih opsi 2, kalau begitu?" Hanlei bertanya dengan muram. "Bukannya kami memilih opsi 2, hanya saja nomor 2 adalah satu-satunya pilihan kami," jawab John. John selalu menjadi orang yang benar dan itu bisa dilihat dari sikapnya dan cara dia menangani urusannya. Ini juga mengapa Mindy memutuskan untuk memulai bisnis dengan marah kembali kemudian. Dia memiliki kemampuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan keluarganya saat itu, tetapi dia menolak untuk mendapatkan uang dari wilayah abu-abu hukum. Jadi, Mindy memutuskan dia akan memasuki industri bisnis dan menghasilkan uang sendiri. John lebih memilih mundur ke county daripada mengorbankan kebahagiaan putrinya untuk karir yang lebih cerah. "Jika itu masalahnya, maka saya akan menjelaskannya kepada Anda. Anda telah bekerja selama bertahun-tahun di industri bisnis, Nyonya Yang. Sekarang setelah sesuatu yang ilegal ditemukan dalam produk rias Anda, pernahkah Anda berpikir bahwa Anda harus menghabiskan sisa hidup Anda di penjara?" Hanlei bertanya sinis. Jika mereka menolak untuk menyetujui saat dia bersikap baik, maka bukan salahnya dia bersikap kejam sekarang. "Apa, kamu?" teriak Mindy ngeri. "Hanlei, itu tidak mungkin," kata John, menahan amarahnya. "Betulkah? Tunggu saja, kalau begitu." Kemudian, Hanlei berbalik dan meninggalkan kantor dengan manajer umum Elmer dan Beautylist Group mengikuti di belakangnya. "John, saya tidak ingin menjalani sisa hidup saya di penjara. Selamatkan aku." Mindy meratap. Dia benar-benar takut karena keluarga Chases cukup kuat untuk dengan mudah menjebaknya untuk hal seperti ini. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja." Kemudian John mengeluarkan ponselnya untuk memanggil perwira senior lamanya. Ketika Mindy menyalahkan John karena keengganannya menggunakan kekuatannya untuk keuntungan, dia tidak tahu bahwa perwira senior tua itu memilih John sebagai sekretarisnya karena sikap John yang jujur. Saat John menggunakan otoritasnya untuk keuntungan egois, dia akan dipecat. John tahu bahwa perwira senior tua itu adalah orang yang saleh juga. Panggilan berhasil dan John memberitahu perwira senior tua itu semua yang terjadi barusan. "John, lakukan seperti yang Anda rencanakan, saya akan memastikan keluarga Anda tetap aman. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Chases, mereka tidak akan pernah kebal hukum." Pria tua itu berkata dengan tegas melalui telepon. "Terima kasih Pak," kata John sambil menangis. Dengan janji perwira senior tua itu, pasangan itu menghela nafas lega setelah menutup telepon. Mengetahui perwira senior tua itu, dia pasti akan melakukan apa yang dia janjikan. Selanjutnya, pasangan itu menyebarkan berita bahwa Beautylist Group menjual saham mereka. Meskipun mengetahui bahwa tidak ada yang akan membeli, mereka tetap memutuskan untuk mencobanya. Lagi pula, ada kemungkinan musuh keluarga Chases atau seseorang yang tidak mengetahui situasinya akan dibujuk untuk membelinya. Jika mereka berhasil menjual sahamnya, utang bukan lagi masalah yang harus mereka tanggung. Mereka tidak terlalu berharap karena saham ini bernilai lebih dari 3 miliar dolar tetapi sekarang harus dijual dengan harga 500.000. Mereka ingin menetapkan harga lebih rendah, tetapi mereka juga takut jika nilai yang lebih rendah akan menimbulkan kecurigaan calon pembeli. Saham-saham ini akan berubah menjadi beban utang yang sangat besar. Mereka rela memberikan sahamnya secara cuma-cuma, apalagi mendapat untung. Setelah Hanlei meninggalkan markas Beautylist Group, dia berbicara kepada kepala pelayannya setelah dia masuk ke mobil. "Elmer, temukan sesuatu di produk rias yang kamu ambil dari rak seperti yang aku katakan tadi. Kami akan mengunci Mindy dulu, saya ingin melihat apakah mereka masih memiliki keberanian untuk berbicara dengan saya." "Ya, Tuan Hanlei." Elmer mulai menelepon setelah menjawab. Namun, tidak lama kemudian, Elmer menerima berita yang membuatnya mengerutkan kening. "Tan, Hanlei, kita punya masalah," lapor Elmer. "Apa masalahnya?" tanya Hanlei. "Seseorang melangkah keluar untuk melindungi keluarga John, dan itu juga seseorang dengan status yang cukup tinggi. Kami membutuhkan rencana lain," jawab Elmer. "Sial, itu pasti bastard tua itu. Mati saja, kentut tua." Kemudian segera tarik turun nilai saham Mindy. Seret mereka serendah mungkin. Hanlei berteriak marah. "Ya, Tuan Hanlei."
Sebagai kepala tim investasi Ibu Kota Liga Internasional Timur, Hugo telah mengawasi perubahan di dunia bisnis ibu kota. Kemajuan agak lambat akhir-akhir ini, hanya menghabiskan sekitar 1 miliar untuk membeli perumahan setiap hari. Atasannya agak kesal dengannya sehingga Hugo merasakan kebutuhan mendesak untuk menghabiskan uang di suatu tempat juga. Namun, industri bisnis ibu kota memiliki lingkaran dalamnya sendiri, dan sulit bagi pendatang baru untuk bergabung dengan lingkaran tersebut. Setiap kali mereka mendengar bahwa beberapa perusahaan membutuhkan investasi, investasi itu baik. Sudah dilakukan atau Liga Timur ditolak ketika mereka pergi mencari kesepakatan baru. Oleh karena itu, East League tidak memiliki kesempatan untuk memasuki pasar. East League International hanya berhasil menemukan pijakan di Springfield karena David secara pribadi menyingkirkan sekelompok keluarga yang kuat. David tidak tertarik pada investasi kurang dari 100 juta, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk berinvestasi lebih dari itu. Hugo menghela nafas dengan kesal. Misinya sangat sulit. Dia merasa sangat frustrasi. Meski melakukan lembur setiap hari, bisnis masih jauh dari ideal. Namun hari ini, dia telah menerima kabar bahwa ketua Biotilis Group menjual 46% jika saham Biotilis Group seharga 500 juta. Tim dengan cepat mulai mencari tahu lebih banyak tentang Biotilis Group ini. Dalam waktu singkat, data dikumpulkan. Biotilis Group memiliki pangsa pasar 8 miliar dolar. 46% dari itu lebih dari 3 miliar dolar. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Tidak masuk akal menjual saham senilai 3 miliar dolar dengan harga 500 juta. Hugo dapat merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi dia memutuskan untuk menghubungi pihak lain terlebih dahulu. Bab 312. John dan Mindy memutuskan untuk pulang setelah merilis berita bahwa mereka akan menjual saham mereka. Mereka tidak terlalu berharap, tetapi Mindy menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal tidak lama setelah mereka tiba di rumah. Pihak lain sebenarnya ingin membeli saham Biotilis Group. Mereka sangat gembira dengan berita itu. Selama pihak lain mau membeli, keluarga yang akan bersedia menjual saham mereka dengan harga berapapun. Mereka bahkan rela memberikan sahamnya secara cuma-cuma. Kemudian, Hugo mengajukan pertanyaan kepada Mindy. Dia ingin tahu mengapa 46% saham yang bernilai lebih dari 3 miliar dijual hanya dengan 500 juta. Mindy kemudian mengatakan kepadanya bahwa itu karena dia secara tidak sengaja membuat musuh seseorang yang tidak mampu dia miliki, sehingga dia ingin menjual sahamnya dengan harga murah dan meninggalkan ibu kota. Hugo bisa merasakan bahwa ada lebih banyak cerita, tetapi dia masih memutuskan untuk membeli sahamnya. 500 juta ini adalah jumlah yang kecil baginya dibandingkan dengan puluhan miliar yang telah dia habiskan, tetapi dia berpikir bahwa ini sepadan dengan risikonya. Adapun secara tidak sengaja membuat seseorang menjadi musuh, Hugo tidak peduli sama sekali. East League International membuat musuh di Springfield juga, tetapi insiden itu berakhir dengan pihak lain dihancurkan dan pasar Springfield terbuka untuk mereka. Jika insiden yang sama terulang kembali di ibu kota, Liga Internasional Timur seharusnya juga bisa membangun pijakan di sini. Jika ada, dia takut pihak lain tidak berani membuat musuh Liga Timur sebagai gantinya. Hugo menyatakan bahwa dia bersedia membeli saham Biotilis Group dan bertanya kepada Mindy kapan dia ingin menandatangani kontrak. Mindy ingin menandatangani kontrak sesegera mungkin, jadi dia menyarankan untuk segera menandatanganinya. Dengan itu, kedua belah pihak sepakat dan segera menandatangani kontrak. Hugo membawa pengacara dan kontrak dengannya saat dia pergi menemui Mindy dan John di kantor pusat Biotilis Group. Mindy bahkan tidak melihat kontrak dengan benar, hanya menyapukan pandangannya ke dokumen yang akan mentransfer sahamnya ke East League International dan segera ditandatangani. Selama saham itu ditransfer ke orang lain, dia tidak peduli berapa banyak yang akan dia dapatkan dari ini. Setelah Mindy menandatangani kontrak, dia dengan cepat mentransfer 500 juta padanya. Mindy dan suaminya sangat gembira ketika mereka menerima 500 juta. Tidak hanya masalahnya diselesaikan, tetapi mereka sekarang memiliki sejumlah besar dana juga. Dengan dana ini, keluarga akan dapat hidup nyaman di kota Su. Yang harus mereka lakukan sekarang hanyalah memikirkan cara untuk meyakinkan Celia dan David untuk kembali ke kota Su bersama mereka. Mereka harus bergerak secepat mungkin sebelum keluarga Cases memutuskan untuk pindah lagi. Setelah masalah ini terpecahkan, pasangan itu kembali ke rumah untuk istirahat malam yang baik. Hari berikutnya, Elmer hendak melumpuhkan Mindy dengan hutang ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa pemegang saham Biotilis Group telah berubah menjadi orang lain. Itu tidak mungkin. Elmer bingung. Tidak seorang pun di ibu kota harus berani membeli saham Biotilis Group sekarang setelah keluarga Cases mengumumkan bahwa merekalah yang berada di balik serangan itu. Orang harus memiliki keinginan mati untuk membeli saham Biotilis Group. Elmer bertanya-tanya apakah pembelinya adalah saingan keluarga Cases dan apakah mereka membeli saham itu hanya untuk bercinta dengan keluarga Cases. Dia dengan cepat mencari perusahaan ini. Itu adalah grup investasi internasional Liga Timur. Perusahaan yang baru muncul 2 bulan lalu kantor pusatnya berada di Provinsi South River dan memiliki cabang di Springfield dan Capital City. Dalam 2 bulan, kelompok ini telah menghabiskan lebih dari 400 miliar untuk investasi.
Setelah menghabiskan 500 miliar lagi, perusahaan ini akan menghabiskan lebih dari 1 triliun dolar. Elmer terkejut. Harus ada lebih banyak untuk perusahaan ini jika mereka bisa menghabiskan begitu banyak uang. Sangat mungkin bahwa perusahaan ini mendapat dukungan keuangan dari beberapa keluarga aristokrat tersembunyi yang sangat kuat. Elmer segera memberitahu Hanley tentang ini. Hanley sangat marah. Dia telah berusaha keras hanya untuk mendorong Mindy ke sudut dan memaksa Celia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Sekarang semua kerja kerasnya menjadi sia-sia berkat Eastleigh International ini. Dia tidak bisa menerima ini. Perusahaan ini adalah orang luar, jadi bagaimana jika mereka kaya? Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Dia penasaran bagaimana orang luar ini berencana untuk menahan diri melawan keluarga Chases. Pada saat yang sama, Hanley juga menyadari bahwa begitu Mindy menyingkirkan dana Beautylist Group, dia akan membawa Celia pergi dari ibu kota. Karena itu, dia dengan cepat mengatur seseorang untuk mengikuti Mindy dan suaminya. John dan istrinya akhirnya mendapatkan istirahat malam yang baik, setelah terjaga sepanjang malam kemarin dan akhirnya menyelesaikan masalah mereka hari ini. Ketika mereka bangun, mereka awalnya berencana untuk memanggil Celia untuk membahas meninggalkan ibu kota, hanya untuk menyadari bahwa Celia telah meninggalkan rumah pagi itu. Mereka tidak punya pilihan lain selain memesan penerbangan ke Provinsi Salt River pada hari Senin dan menunggu Celia kembali. Hanley merasa khawatir ketika menerima kabar bahwa John dan keluarganya telah memesan penerbangan untuk berangkat. Dia tidak bisa membiarkan Celia meninggalkan ibu kota. Saat dia pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bersama Celia lagi. Ini semua salah Eastleigh International. Merekalah yang membantu Mindy menyingkirkan saham Beautylist Group dan mengizinkannya meninggalkan ibu kota. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Dia harus menghentikan Celia meninggalkan ibu kota. Dia memikirkan apa yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa bermain kotor, karena John memiliki perwira senior tua yang mengawasinya dan keluarga Chases belum sampai pada titik berada di atas hukum di ibu kota. Ada beberapa keluarga kaya yang kuat dan terhormat yang lebih berpengaruh daripada keluarga Chases di ibu kota. Perlahan, sebuah rencana kejam muncul di benak Hanley. Miliknya. Dia percaya bahwa keluarga Chases memiliki kekuatan untuk melindunginya jika dia dihukum karena perilaku seperti itu. Dia akan dengan paksa menjadikannya miliknya. Dia percaya bahwa keluarga Chases memiliki kekuatan untuk melindunginya jika dia dihukum karena perilaku seperti itu. Oleh karena itu, Hanley memanggil Ezra, dan setelah memastikan lokasi mobil Celia, dia mengemudi. Celia telah setuju untuk bertemu dengan dua temannya untuk berbelanja di mall. Setelah membeli semuanya, mereka berpisah. Namun, tepat setelah Celia melihat kedua temannya pergi, dia menabrak Hanley. Celia, kebetulan sekali, kata Hanley sambil tersenyum. Halo, Hanley, jawab Celia. Sudah siang, Celia, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Maaf, Hanley, saya sudah makan dengan teman-teman saya sekarang. Aku harus pulang sekarang. Selamat tinggal. Kemudian, Celia berbalik untuk pergi, hanya untuk Hanley yang meraih pergelangan tangannya. Ayolah, Celia, bagi saya, kata Hanley, menekan amarahnya. Aku sangat menyesal, kami tidak sedekat itu, tolong lepaskan. Celia mencoba melepaskan tangan Hanley, tetapi tidak berhasil. Hanley mungkin tidak mengerahkan banyak kekuatan, tapi dia masih master level puncak kelas 2. Celia hanya sedikit lemah. Gadis, jadi tentu saja, dia tidak bisa menarik tangannya. Perjuangan kecil mereka menarik perhatian orang banyak. Lepaskan aku, Hanley. Celia mencoba melawan. Maaf, pacarku marah padaku, kita pergi sekarang. Kemudian, Hanley menyeret Celia pergi. Yang terakhir berteriak ketika dia mencoba melepaskan diri, tetapi itu sia-sia. Semua orang berasumsi bahwa ini benar-benar pertarungan antara pasangan dan mengabaikannya dan bubar. Sementara itu, Hanley menyeret Celia menuju mobilnya. Dia sudah gila. Genggamannya terus mengencang di pergelangan tangan Celia juga, dan dia menangis kesakitan. Dia masih tidak bisa lolos. Dia juga bisa merasakan ada yang salah dengan Hanley hari ini, tapi tidak ada yang dia bisa lakukan tentang hal itu. Bab 313. Mobil Hanley tidak jauh dan dia praktis menyeret Celia ke sana. Tidak peduli bagaimana Celia berjuang dan berteriak, tampaknya tidak ada harapan. Saat Hanley hendak membuka pintu mobil dan mendorong Celia masuk, seseorang akhirnya menghentikannya. Luna juga keluar akhir pekan ini untuk membeli beberapa barang dan menghilangkan kebosanan. Wanita pada umumnya memiliki kesenangan bawaan saat berbelanja, baik itu gadis rapuh seperti Celia atau dewi penyendiri seperti Luna. Hal terakhir yang diharapkan Luna adalah melihat pacar David yang dikabarkan, Celia, berpegangan tangan dengan pria lain di pintu masuk pusat perbelanjaan. Dia awalnya berpikir bahwa Celia adalah David 2 kali dan memutuskan untuk tidak mencampuri masalah orang lain, tetapi dia perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah.
Terbukti Celia tidak mau mengikuti pria yang diseret itu. Sesuatu pasti akan terjadi jika pria itu berhasil menyeretnya ke dalam mobil. Karena dia juga seorang wanita, Luna merasa tidak mungkin membiarkan masalah ini berlarut-larut. Belum lagi bahwa Celia adalah pacar David yang dikabarkan, dan dia membutuhkan kesempatan untuk membuat David berpihak padanya. Tidak peduli apa, dia harus melakukan sesuatu tentang ini. Tepat ketika Hanley hendak melemparkan Celia ke dalam mobil, Luna melangkah dan menghentikannya. Hanley memandang Luna dan berkata, "Siapa kamu? Ini masalah antara aku dan pacarku, singkirkan urusanku." Luna juga sangat cantik, tetapi Hanley tidak berminat untuk menghargainya karena tujuan langsungnya adalah memasukkan Celia ke dalam mobil dan membawanya dengan paksa. Naksir yang telah dia kejar selama 3 tahun akan menjadi miliknya. Hanley sangat bersemangat. Hanley tidak peduli jika triknya kotor lagi, dia rela melakukan apa saja untuk menjadikan Celia miliknya. "Selamatkan aku, Nona, tolong. Aku bukan pacarnya, dia mencoba menculikku." Seolah melihat penyelamatnya, Celia memohon bantuan Luna. Celia tidak tahu siapa Luna, tetapi Luna tahu bahwa Celia adalah pacar yang diisukan David. Dia telah mempelajari David cukup lama akhir-akhir ini dan dia membutuhkan cara agar pria itu mau membantunya. "Siapa saya tidak masalah, yang penting Nona Celia di sini bukan pacarmu." "Apa yang Anda pikir Anda lakukan? Penculikan siang hari," kata Luna dengan lantang. "Ini menarik perhatian banyak orang yang lewat. Tolong bantu saya menelepon polisi. Aku bukan pacarnya, dia mencoba menculikku." Celia berteriak pada saat ini. Beberapa orang sudah mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Hanley segera melepaskan pergelangan tangan Celia, kulitnya memerah dan paling marah saat dia memelototi Luna. Wanita bodoh ini menggagalkan rencananya. Dia hampir berhasil mendorong Celia ke mobilnya sebelum dia muncul. Ditambah lagi, wanita ini tahu siapa Celia dan itu berarti dia tidak mungkin bisa menjalankan rencananya hari ini. Namun, jika dia membiarkan Celia pergi hari ini, dia akan meninggalkan ibu kota bersama orang tuanya besok. Hanley tidak tahu harus berbuat apa. Dibebaskan, Celia segera berlari bersembunyi di belakang Luna. "Apakah kalian tidak memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan? Sial, apa hubungannya pertengkaranku dengan pacarku dengan kalian? Ya. Persetan sebelum saya menemukan Anda masing-masing dan membuat Anda membayar nanti." Hanley berteriak pada kerumunan. Mereka yang tidak ingin menimbulkan masalah perlahan menjauh. Mayoritas ragu-ragu tetapi perlahan pergi juga setelah melihat mobil sport kelas atas di belakang Hanley. Hanya orang-orang dari latar belakang keluarga khusus yang mampu membeli mobil mahal seperti itu. Orang-orang ini tidak menganggap gosip ini layak mendapat masalah. Mereka yang tersisa adalah orang-orang dari keluarga yang agak kuat dan tidak peduli untuk mendapat masalah. "Sudahlah, jangan biarkan aku mengganggumu. Saya hanya akan menonton, saya tidak akan mengatakan apa-apa, memotret, atau memanggil polisi," kata salah satu yang tersisa. Ya. Jangan biarkan saya menghentikan Anda, saya di sini hanya untuk melihat gadis-gadis cantik," kata yang lain menonton. Apakah Anda yakin ingin menonton fraksi T di tempat kerja?" tanya Hanley. Ekspresi orang banyak berubah ketika mereka mendengar kata-kata fraksi T. Mereka tidak sepenuhnya bodoh tentang dunia. Di antara para pemuda di ibu kota, fraksi T tidak diragukan lagi adalah lingkaran yang diinginkan mayoritas. Untuk menjadi bagian dari. Banyak orang ingin bergabung dengan lingkaran tetapi tidak ada yang membawa mereka masuk. Di dalam lingkaran ada berbagai pemuda dari keluarga bangsawan di ibu kota. Orang biasa tidak dapat bergabung dengan fraksi T, tetapi mereka juga tidak ingin mendapat masalah dengan fraksi T. "Begitu, jadi kamu adalah anggota fraksi T. Silakan, kalau begitu, saya akan pergi sekarang." Petik 2. Bab 314. Sesaat kemudian, kerumunan kecil itu bubar. Hanley memperhatikan mereka pergi sebelum berbalik untuk menatap Luna dengan dingin. "Aku akan mengurus urusanku sendiri jika aku jadi kamu. Ini bukan sesuatu yang Anda mampu untuk menusuk hidung Anda. Berhati-hatilah sebelum Anda dan keluarga Anda mendapat masalah karena ini. Oh, bahkan lebih banyak alasan bagi saya untuk menyodok hidung saya ke dalam ini, kalau begitu. Saya ingin melihat bagaimana Anda berencana untuk membuat saya dalam masalah," kata Luna sambil tersenyum, sama sekali mengabaikan ancaman Hanley. Dia mungkin bukan anak kesayangan dalam keluarga Soron, tapi dia tetap putri tertua. Bukannya dia meremehkan kemampuan Hanley, tapi dia akan senang jika Hanley berhasil melibatkan keluarga Soron dalam hal ini. Bagaimanapun, itu akan memecahkan kebuntuan saat ini. Seperti apa fraksi T ini, dia tidak peduli sama sekali. Zakari seharusnya menjadi salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T ibu kota. Meskipun itu sebelum dia membuat musuh seseorang yang seharusnya tidak dia miliki dan membayar harganya dengan nyawanya. Bahkan keluarga Queen tidak berani membelanya, apalagi fraksi T. "Apakah kamu yakin ingin menusuk hidungmu dengan ini?" Hanley mengencangkan rahangnya dan bertanya. Dia akan membawa Celia pergi tidak peduli apa hari ini, atau dia akan kehilangan kesempatan terakhirnya. Kemarahan yang telah dia tekan selama ini meledak dan dia tidak lagi peduli dengan kesopanan. Jadi bagaimana jika dia memaksakan dirinya pada Celia?
Lebih buruk lagi, saudara laki-laki dan kakeknya akan memukulinya, tetapi itu masih merupakan konsekuensi yang bisa dia tanggung. Ya, kata Luna serius. Hanley menatap Luna beberapa saat sebelum tiba-tiba dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk meraih Celia di belakang Luna. Dia akan membawa Celia pergi dengan paksa. Berdebar. Namun, sebelum dia bisa menyentuh Celia, dia ditendang dengan kaki yang panjang. Hanley bingung. Dia melihat kaki yang menyinggung dan menemukan bahwa itu milik Luna. Aku bilang aku akan menusuk hidungku ke dalam ini, bukan? Luna berkata dengan tenang. Kalau begitu aku akan menyingkirkanmu dulu. Hanley menyerang Luna. Keduanya dengan cepat terlibat perkelahian. Hanley merasa lebih takut saat dia bertarung. Dia tidak menyangka Luna menjadi begitu kuat dan kuat untuk menandingi level puncak kelas 2 seperti dirinya. Setelah beberapa lusin putaran, kedua belah pihak mundur selangkah, tidak mampu memberikan kerusakan besar pada yang lain. Hanya siapa kamu? Tanya Hanley. Dia terlalu muda dan kuat untuk menjadi orang biasa. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu ketahui. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa aku tidak akan membiarkan kamu lolos dengan apa yang ada dalam pikiranmu hari ini, kata Luna. Bagus, aku akan mengingatmu. Hanley berkata dan berpikir untuk pergi. Rencananya untuk memaksakan diri pada Celia digagalkan dan dia perlu memikirkan cara lain untuk menghentikan keluarga Celia pergi. Namun, pada saat ini, Luna tiba-tiba punya ide dan menyerang Hanley tepat ketika dia berbalik untuk pergi. Hanley tidak menyangka Luna tiba-tiba menyerang dan meninjunya secara naluriah. Pukulan ini seharusnya dihadapi dengan telapak tangannya, tetapi Luna menyerang sedikit ke samping dan memukul bahunya sendiri ke tinju Hanley sementara telapak tangannya mengenai dada Hanley. Berdebar. Berdebar. Kedua belah pihak terhuyung beberapa langkah ke belakang dan Hanley menabrak mobil kesayangannya, meninggalkan penyok di mobil sport mahalnya. Keduanya memiliki darah yang menetes dari sudut mulut mereka setelah mendapatkan kembali pijakan mereka. Nona, Nona, apa kamu baik-baik saja? Celia naik untuk mendukung Luna dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Sementara itu, Hanley melirik Luna sebelum berbalik untuk pergi. Bab 315. Setelah Hanley pergi, Luna dan Celia masih terpaku di tempat saat kerumunan berkumpul jauh. Celia, bantu aku pergi ke suatu tempat yang sepi, kata Luna. Bagaimana kalau saya mengirim Anda ke rumah sakit saja, Nona? Kamu berdarah. Celia berkata dengan panik. Aku baik-baik saja, Celia. Ayo pergi ke tempat lain. Baiklah kalau begitu. Mereka berdua pergi ke suatu tempat yang tidak terlalu ramai. Terima kasih banyak, Bu. Oh, benar. Bagaimana kamu tahu namaku? Tanya Celia. Aku tahu David dan aku melihat kalian berdua bersama sebelumnya. Panggil David dan minta dia datang dan menjemputmu. Kami tidak tahu apakah orang itu punya rencana lain dan kami mungkin tidak bisa melarikan diri jika dia kembali, kata Luna. Ya baiklah. Celia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon David. David saat ini sedang mandi ketika Celia menelepon. Dia baru saja menghabiskan 100 poin mewah yang baru saja dia dapatkan, dan statistik tubuhnya telah ditingkatkan dari level 5 menjadi 6. Dia merasa sedikit panas sehingga dia memutuskan untuk mandi air dingin. David terkejut ketika mendengar bahwa Celia hampir diculik. Dia dengan cepat mengenakan pakaiannya dan langsung menuju lokasi yang dikirim Celia kepadanya. Pada saat dia tiba, dia menyadari bahwa Luna juga ada di sana dan tampak agak terluka. Celia, kamu baik-baik saja? Tanya David. Melihat David datang, Celia akhirnya menghela nafas lega dan pergi memeluk David. Kemudian dia memberitahu David apa yang terjadi dengan ekspresi menyedihkan dan teraniaya di wajahnya. Luna sangat gembira ketika dia melihat seberapa dekat mereka berdua. Sepertinya dia telah bertaruh dengan benar. Apakah Hanley yang ada di dekat kolam buatan hari itu kamu memanggilku untuk makan malam? Ya, itu dia. Dia mengejarku selama ini, tapi aku tidak pernah menerimanya. Baiklah, aku tahu, masuk ke mobil dulu. David, kita harus mengirim wanita ini ke rumah sakit dulu. Dia terluka menyelamatkanku, kata Celia. Jangan khawatir, aku akan mengatur sesuatu. Masuk mobil dulu, David menghibur. Baiklah. Kemudian, Celia naik ke kursi penumpang David's Benz G-Class. Baiklah, kamu bisa berhenti berpura-pura sekarang, kata David kepada Luna setelah melihat Celia masuk ke mobil. Apa maksudmu berpura-pura? Aku terluka parah karena menyelamatkan pacar kecilmu yang berharga. Pertama, Anda tidak menunjukkan rasa terima kasih, dan sekarang Anda bahkan menuduh saya berpura-pura. Pria macam apa kamu? Luna balas menembak. Aku pernah bertemu Hanley itu sebelumnya dan dia hanya master level puncak kelas 2 yang lemah. Anda berharap saya percaya bahwa Anda, seorang master tingkat menengah, terluka saat melawan orang lemah tingkat puncak kelas 2. David bertanya tanpa ekspresi. Bagaimana? Hati Luna tergagap. Ini tidak mungkin, David tidak mungkin mengetahui kekuatannya yang sebenarnya. Tidak ketika itu adalah rahasia terbesarnya dan tidak pernah memberitahu atau mengungkapkannya kepada orang lain sebelumnya. Bahkan keluarganya pun tidak mengetahui hal ini. Dia juga tidak berencana untuk mengungkapkannya sampai dia yakin dia bisa memenangkan Wendy.
Kekuatannya adalah satu-satunya kartu trufnya dan entah bagaimana David mengetahuinya. Luna bertanya-tanya bagaimana David berhasil mengetahuinya dan secara internal berseru tentang betapa menakutkannya itu. Dia berkeringat dingin. Kamu bertanya-tanya bagaimana aku tahu tentang kekuatanmu yang sebenarnya, kan? Bagaimana? Biar ku jelaskan, Luna, rencanamu hanya tipuan yang membosankan di mataku. Apakah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda berpura-pura terluka menyelamatkan Celia, saya akan berterima kasih kepada Anda dan bersedia membantu Anda dengan apapun yang telah Anda rencanakan? Bagaimana? Yang bisa Luna katakan hanyalah 3, bagaimana, berturut-turut dan bukan kata lain. Pria ini menakutkan. Dia sangat tanggap dan sangat kuat. Luna merasa tidak mungkin menyembunyikan rahasia apapun darinya. Dia tidak tahu bahwa kekuatan pikiran David begitu kuat. Cukup kuat sehingga dia tidak hanya bisa melihat detail yang sangat kecil, tapi dia juga bisa merasakan dunia seni bela diri orang-orang yang lebih lemah darinya. Ditambah dengan pikirannya yang jernih, deduksi cepat memungkinkan dia untuk menceritakan cukup banyak apa yang baru saja terjadi. Kekuatan pikirannya yang kuat juga memungkinkan dia untuk melihat lingkungan di sekitarnya selama pertempuran, sehingga dia dapat memanfaatkan keuntungan apapun, menemukan kelemahan lawannya, dan menyerang mereka. David belum pernah bertemu seseorang yang kekuatan pikirannya lebih kuat darinya. Limen dan Lukas mungkin secara fisik lebih kuat darinya, tetapi kekuatan pikiran mereka hampir tidak sekuat miliknya. Kekuatan pikiran David adalah keunggulan uniknya. Meskipun kamu memang menggunakan beberapa trik, itu juga fakta bahwa kamu menyelamatkan Celia hari ini. Dia mungkin menghadapi trauma yang tidak dapat diperbaiki jika bukan karena Anda, jadi saya bisa berjanji untuk membantu Anda melakukan satu hal selama itu tidak bertentangan dengan kode moral saya. Pikirkan tentang apa yang Anda inginkan sebelum mencari saya lagi. Dan mungkin jangan mencoba menipu saya lagi. Setelah itu David santai dan aura kuat yang dia pancarkan barusan menghilang. Luna merasa kedinginan. David pergi bersama Celia, meninggalkan Luna yang menggigil di tempat yang sama. Bukannya takut akan kehadiran David, dia malah gemetar karena kegembiraan. Dia hanya merasakan aura tekanan yang sama yang David pancarkan barusan dari ayah dan kakeknya. David bukan lagi master peringkat harimau. Dia jauh lebih kuat sekarang, sebagai master peringkat naga. Ayah Luna baru saja menembus peringkat naga ketika dia hampir 40 tahun, dan dia telah dihormati sebagai seorang jenius yang pantas di keluarga Sharon. David baru berusia awal 20-an. Dia belum pernah mendengar tentang master pangkat naga muda seperti itu sebelumnya. Jenius tidak cukup untuk menggambarkan keunggulan David. Dia adalah monster, dan memiliki banyak bakat. David baru saja memberikan perasaan menjadi master peringkat harimau lebih dari sebulan yang lalu. Namun hari ini, dia mengalir dengan kekuatan master peringkat naga. Dia bertanya-tanya apakah dia telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya selama ini atau apakah dia baru saja menerobos baru-baru ini. Bukan berarti semua itu penting. Yang paling penting adalah bahwa David lebih kuat sekarang, dan semakin kuat dia, semakin menguntungkan baginya. Sementara triknya tidak berhasil mendapatkan bantuan David, yang penting adalah dia memegang kata-katanya. Sekarang bukan waktunya untuk menguangkan janji ini. Ada 1 tahun lagi sampai kelulusan universitas dan saat itulah dia akan berterus terang kepada keluarganya. Tumbuhlah lebih kuat, David. Menjadi sekuat yang Anda bisa. Pada saat ini, harapan tak berujung membara di hati Luna. Aku berjanji akan memberimu hadiah besar, Wendy. Ini berharap kamu bisa menerimanya. Bab 316. David mengirim Celia pulang. John dan Mindy berada di rumah berkemas untuk meninggalkan ibu kota keesokan harinya. Ketika David dan Celia kembali bersama, suami dan istri itu mencoba meyakinkan mereka untuk pergi bersama mereka. Celia memeluk Mindy dan mulai menangis. Ketika pasangan itu bertanya, mereka mengetahui bahwa Hanley hampir menculik Celia. Itu membuat mereka takut. Kemudian mereka memberitahu Celia dan David apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir dan meminta mereka untuk pergi juga. Celia menangis ketika dia mendengar semua yang orang tuanya alami untuknya tanpa memberitahunya karena mereka takut dia akan khawatir. Meskipun David tenang di permukaan, ada api jahat di hatinya yang tidak bisa dipadamkan. Beraninya Hanley bermain kotor. David tidak akan mengatakan apa-apa jika dia berkencan dengan Celia secara teratur karena dia memang menyenangkan. Namun, dia mencari masalah dengan bermain kotor. Tampaknya kematian Zachary tidak mampu mengintimidasi ahli waris keluarga bangsawan, jadi dia akan melakukannya lagi sebelum bajingan ini keluar dan menyebabkan masalah di masyarakat. Sekarang setelah keluarga Cases terlibat, dia akan menghancurkan keluarga Cases dan menjadikan mereka contoh. Paman Bibi, jangan panik. Saya akan mengurus ini. Saya akan memberikan jawaban yang memuaskan, kata David. Kau akan mengurusnya. John dan istrinya membeku. Apa yang dia maksud? David hanyalah seorang siswa dari daerah kecil. Ini melibatkan keluarga aristokrat kelas 1 ibu kota. Beraninya David mengatakan dia akan mengurusnya. Apakah dia ditendang di kepalanya? David, pergilah bersama kami besok. Kami telah membeli tiket ke kota asal Anda, kota Su, dan kami juga akan bersenang-senang di sana.
Jangan lakukan hal bodoh. Kami tidak mampu menyinggung keluarga Chases, kata John. Dia pikir David akan membalas dendam pada Hanley. David bisa melupakan pernah keluar dari penjara jika dia tertangkap karena melakukan hal seperti itu. Bibi Paman, saya tahu apa yang harus dilakukan. Tunggu aku. David bangkit dan pergi begitu dia selesai berbicara. Dia perlu melampiaskan. Celia, tangkap David sebelum dia melakukan hal bodoh. John berteriak pada Celia. Oke, Celia menjawab dan bergegas keluar. Aku tidak menyangka David memiliki nyali seperti itu, kata Mindy. Keberanian apa? Dia menjadi bodoh. Pacarnya hampir diganggu. Saya akan memandang rendah dia jika dia tidak melakukan apa-apa. Apakah menurutmu dia akan kembali utuh? Jangan khawatir, dia bahkan tidak akan bisa melewati pintu keluarga Chases. Selain itu, dia harus kembali setelah beberapa waktu berlalu dan dia sudah tenang. David baru saja masuk ke dalam mobil dan hendak pergi ketika Celia menyusulnya. David, bisakah kamu tidak pergi? Tolong, aku baik-baik saja. Celia menangis ketika dia menghentikan mobil David. David turun dari mobil dan menyeka air mata Celia, berkata, Celia, percayalah padaku. Saya tidak akan melakukan apapun yang saya tidak yakin. Kembalilah dan tunggu aku bersama orang tuamu, oke? Tapi aku takut kamu tidak akan pernah kembali. Tidak, aku akan segera kembali. Betulkah? Kapan aku pernah berbohong padamu? Kamu harus kembali kalau begitu. Tentu, pada akhirnya, Celia memilih untuk mempercayai David. Bab 317. Setelah melihat David pergi dengan air mata berlinang, Celia kembali ke rumah. David menelepon tim D, unit intelijen satuan tugas khusus, untuk menanyakan keberadaan Hanley. Kemudian dia memanggil unit intelijen Falcon Tim Spider. Segera, kedua kelompok tersebut dapat menemukan Hanley berdasarkan rute yang diambil mobilnya dan mengirimkan alamatnya kepada David. Pewaris kedua keluarga Chases, Hanley berada di sebuah villa di sisi timur. Pewaris tertua keluarga Chases, Hank Chases tampaknya juga ada di sana. David tersenyum saat menerima kabar tersebut. Dia bisa menyingkirkan mereka sekali dan untuk selamanya. Saat David berjalan ke tempat saudara-saudara Chases berada, Satuan Tugas Khusus dan unit intelijen Falcon melaporkan bahwa David baru saja menanyakan tentang pewaris kedua keluarga Chases kepada pemimpin tim dan kapten mereka masing-masing. Setelah pemimpin tim D dan kapten tim Spider menerima berita tersebut dan menyampaikannya kepada pemimpin tim Alimen dan kapten tim Vulture Lucas. Lucas bingung saat menerima pesan itu. Apakah pewaris kedua keluarga Chases menyinggung David? Pewaris keluarga Queen, Zachary, belum lama meninggal. Mengapa seseorang mengacaukan David lagi? Tunggu sebentar. Keluarga Chases. Apakah itu keluarga Chases yang kupikirkan? Lucas segera menghubungi tim Spider lagi. Setelah memastikan bahwa itu adalah keluarga Chases yang menampung Joseph, dia segera menelepon David. David sedang mengemudi ketika ponselnya berdering. Dia mengambilnya dan melihat itu adalah Lucas, Kapten Vulture, tapi dia memilih untuk tidak menjawabnya. Segalanya akan menjadi rumit jika Lucas menelepon dan menyuruhnya berhenti. Dia bersikeras untuk membunuh Hanley, jadi dia lebih suka membunuhnya terlebih dahulu dan menanggung akibatnya nanti. Lucas menelepon David 2 kali, tetapi David tidak menjawab, tampaknya dengan sengaja. Bocah itu, dia memberiku begitu banyak masalah. Lucas berteriak dan bergegas ke tempat Hanley berada. Dalam perjalanan ke sana, dia mendapat telepon dari Limen, ketua tim A. Mereka memiliki ide yang sama. Lucas lebih dekat, jadi dia akan menghentikan David. Mereka tidak bisa membiarkan David membunuh pewaris keluarga Chases, atau akan ada masalah. Setelah Luna menghentikan Hanley untuk membawa Celia pergi dengan paksa, dia berbalik dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke kakak laki-lakinya untuk meminta nasihat. Karena kematian Zachary dan pelakunya berada di ibu kota, Hank memilih untuk berdiam diri selama beberapa hari dan berlatih seni bela diri di sini, berharap bisa masuk ke peringkat harimau sesegera mungkin. Hank, keluarganya akan meninggalkan ibu kota besok. Apa yang saya lakukan? Tanya Hanley. Apakah kepalamu penuh dengan kotoran? Bagaimana Anda bisa membiarkan mereka pergi? Kamu telah mempermalukan keluarga Chases, tegur Hank. Apa yang dapat saya? Saya akan berhasil, tetapi Abetech menyelamatkannya. Dia sebagus saya, dan juga berada di level puncak kelas 2. Itu adalah hasil imbang. Mengapa kamu tidak membawa lebih banyak orang? Siapa yang mengira seseorang akan muncul dan mengganggu rencanaku? Celia hanya manusia biasa. Jika bukan karena jalan itu, aku pasti sudah pergi dengan Celia sekarang. Persetan, yang ada di pikiranmu hanyalah wanita. Hank, aku harus memiliki Celia. Tolong aku. Apakah kamu yakin telah melihat latar belakangnya? Sangat. Jika mereka memiliki latar belakang yang kuat, mengapa mereka memesan penerbangan besok untuk melarikan diri? Hank memikirkannya dan setuju, jadi dia berkata, bagaimana kalau membawa seseorang ke rumahnya di tengah malam dan menculiknya? Apa aku harus mengajarimu semuanya? Ya, mengapa saya tidak berpikir mereka akan pulang malam ini karena mereka akan berangkat besok? Terima kasih, Hank, kata Hanley senang. Pada saat ini, suara serius terdengar melalui ruang tamu villa.
Siapa yang akan kamu culik malam ini? Bab 319. Han Lei pingsan di bawah tekanan ganda. Heng adalah satu-satunya yang masih bertahan. Lagi pula, dia juga master level puncak kelas 1 dan akan bergabung dengan Tiger Rank. Dia memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat daripada Han Lei. Sosok tinggi tiba-tiba muncul di ruang tamu dan berdiri di depan Heng dan Han Lei. Tekanan pada Heng sudah hilang, tapi pakaiannya sudah basah oleh keringat. Disimpan akhirnya. Heng merasa lega, dia tidak tahu siapa orang di depannya, tapi dia tidak peduli siapa itu selama mereka menyelamatkannya. David menatap tajam pada orang yang berdiri di depan Heng dan Han Lei. Lukas. Semangat Summerland, Kapten Falcon Tim Vulture. Lukas mengabaikan David dan memandang Chassis bersaudara di belakangnya. Dia merasa lega setelah memastikan mereka baik-baik saja. Besar. Aku berhasil tepat waktu. Jika saudara-saudara Chassis meninggal di sini, apa yang terjadi selanjutnya akan merepotkan. Pergi dulu, kata Lukas pada Heng. Terima kasih Pak. Heng dengan cepat mengangkat Han Lei di punggungnya, melewati keduanya, dan pergi dari sisi lain ruang tamu, mengawasi David jika dia tiba-tiba menyerang. David tidak melakukan apapun sampai saudara-saudara Chassis meninggalkan aula. Dia tahu dia tidak bisa membunuh mereka dengan Lukas di sini. Namun, dia membutuhkan penjelasan. Kenapa kau menghentikanku? David bertanya dengan suara muram. Dia seperti binatang buas yang mengamuk sekarang, siap menyerang kapan saja. Lukas menghela nafas ketika dia melihat keadaan David saat ini. Bajingan keluarga Chassis entah bagaimana telah menyinggung David, membuatnya marah. Mengetahui David, tidak mungkin David membunuh keduanya tanpa alasan. Karena Chassis Brothers belum bisa mati. Lukas menjawab. Alasannya. Karena seseorang. Siapa? Justin Chassis. Siapa Justin Chassis? Paman Chassis bersaudara, kepala keluarga Chassis, putra Joseph Chassis. David tidak mengatakan apa-apa dan terus menatap Lukas. Jawabannya tidak cukup untuk meyakinkannya. Jika saudara-saudara Chassis meninggal di sini hari ini, Summerland akan dalam bahaya. Banyak pilar negara akan mati karena perilaku irasional Anda. Anda belum dapat menanggung konsekuensi untuk melakukan hal seperti itu. Petik 2. David merengut. Akan merepotkan jika itu melibatkan seluruh negara Summerland. Keluarga Chassis hanyalah keluarga bangsawan kelas 1 di ibu kota, mirip dengan keluarga Queen. Bahkan jika itu lebih kuat, itu tidak akan banyak. Apakah itu benar-benar kuat? David sedikit bingung. Mengapa dia bisa membunuh Zakari tetapi bukan pewaris keluarga Chassis, yang juga kelas 1 keluarga bangsawan? Lukas menambahkan, jika kamu ingin membunuh saudara Chassis atau bahkan keluarga Chassis, kamu harus melewati Justin terlebih dahulu. Aku tidak akan menghentikanmu selama kamu bisa menyingkirkan Justin. Apakah Justin kuat? Tanya David. Aku bukan tandingannya. Lukas menjawab. Apa? Daud terkejut. Lukas mengatakan dia bukan tandingannya. Maka dia saat ini juga bukan tandingannya. Ini karena dia bahkan tidak bisa mengalahkan Lukas sekarang. Bab 320. Lukas dengan hati-hati menjelaskan kepada David mengapa dia menghentikannya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Julius populer di ibu kota. Dia sangat berbakat sehingga dia bahkan melampaui ahli waris dari beberapa keluarga kaya raya pada waktu itu. Keluarga Chassis juga menaruh harapan besar padanya, memperlakukannya sebagai kepala keluarga Chassis berikutnya, berharap bahwa dia bisa memimpin keluarga itu lebih jauh ke peringkat keluarga kaya. Meskipun Joseph memilih nama Justin sehubungan dengan keadilan, Justin kejam, bertentangan dengan namanya. Siapapun yang menyinggung perasaannya akan disiksa sampai mati melalui berbagai cara. Meski keluarga Chassis berusaha menyembunyikannya, akhirnya terungkap dan menarik perhatian Satuan Tugas Khusus Jiwa Summerland. Joseph mengirim Justin keluar dari Summerland dengan biaya yang mahal. Tak disangka, Justin seperti bebek di air saat pergi ke luar negeri. Dengan bakat dan kekuatannya yang luar biasa, dia dengan cepat membentuk resimen tentara bayaran di antara kekacauan yang disebut Haus Darah. Selama 20 tahun terakhir, Bloodthirsty Mercenary menjadi tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah global. Ada 3 alasan utama mengapa Summerland sangat menghargai Justin. Pertama-tama, Justin kuat dan sudah berada di puncak peringkat naga. Bahkan jika Lukas dan Limen bergandengan tangan, mereka bukanlah lawannya. Kedua, dia sangat kuat. Dia mengendalikan Bloodthirsty Mercenary, tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah global. Itu memiliki puluhan ribu anggota dan dipersenjatai dengan baik. Ketiga dan yang paling penting, Mercenary yang Haus Darah yang dikendalikan Justin ada di Dark Cape berlokasi strategis di perbatasan Summerland dengan Falconia. Meskipun Dark Cape hanya area kecil, itu adalah lokasi strategis yang penting bagi Summerland dan Falconia. Baik Summerland dan Falconia akan menempatkan yang lain pada posisi bertahan jika yang lain mengambil alih Dark Cape. Daerah yang berbatasan dengan kedua negara ditutupi dengan hutan perawan, kecuali Dark Cape. Selain itu, medan magnet di dalam area itu ratusan, atau bahkan ribuan kali, lebih kuat daripada di luar. Semua peralatan komunikasi akan dihancurkan di tempat ini.
Pesawat tidak bisa terbang, dan rudal tidak bisa diluncurkan karena akan terganggu secara elektromagnetik dan menjadi disorientasi sekali di dalam. Satu-satunya cara untuk sampai ke sisi lain dari hutan perawan yang menghubungkan ini adalah dengan berjalan kaki tanpa perangkat elektronik. Dark Cape adalah satu-satunya tempat yang tidak terganggu oleh medan magnet, jadi itu penting bagi kedua negara. Setelah dikendalikan oleh satu pihak, rasanya seperti menusukkan pisau ke leher pihak lain. Seharusnya, tidak peduli seberapa baik Justin dan seberapa tangguh Bloodthirsty Mercenary, itu jauh dari Summerland dan Falconia. Alasan mengapa dia bisa menduduki Dark Cape adalah dia telah menemukan keseimbangan antara dua kerajaan. Baik Summerland maupun Falconia tidak akan mengizinkan yang lain untuk mengendalikan Dark Cape, yang memberi kesempatan kepada pihak ketiga seperti dia. Bagaimanapun, Justin adalah putra Joseph, dan dia dipuja oleh Joseph. Tanpa Joseph, Justin akan ditangkap oleh satuan tugas khusus sekarang. Karena itu, dia tidak akan pernah duduk diam jika terjadi sesuatu pada keluarga Chases. Jika David membunuh saudara-saudara Chases dan menghancurkan keluarga Chases, Justin akan bergabung dengan pihak Falconia, dan Summerland akan menjadi pihak yang bertahan. Summerland akan memimpin dalam menyerang Falconia dan tidak memberikan Falconia kesempatan untuk menyebar di Dark Cape. Jika ini terjadi, tidak ada yang tahu berapa banyak elit dan pilar negara lainnya yang akan terbunuh. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Summerland dan bertekad untuk tidak membiarkannya terjadi. Itu sebabnya Lucas bergegas untuk menghentikan David. Jika saudara-saudara Chases meninggal hari ini, mereka akan memiliki masalah untuk sementara waktu. Masa damai yang muncul setelah sekian lama akan segera hancur. David mendengarkan penjelasan Lucas. Dia tidak terlalu memperhatikan sisanya, kecuali beberapa poin. Justin adalah anggota keluarga Chases, di puncak Dragon Rank, yang mengendalikan tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah dan menduduki Dark Cape, posisi geografis yang penting. Untuk menyingkirkan keluarga Chases, dia harus menyingkirkan Justin terlebih dahulu. Jika tidak, Falcon dan satuan tugas khusus akan menghentikannya. Dia masih belum cukup kuat. Jika dia cukup kuat, dia bisa membunuh Justin dan kemudian keluarga Chases. Namun, kemampuan Justin untuk mengendalikan Dark Cape mengintimidasi kedua kerajaan. Dia bukan karakter normal. Apa yang bisa dia lakukan? Dia bertekad untuk menghancurkan keluarga Chases. Namun, dia harus menemukan cara untuk menghancurkan Justin dan Bloodthirsty Mercenary terlebih dahulu. Kapten, aku ingin melihat perbedaan di antara kita, kata David tiba-tiba. Pada saat ini, energinya tiba-tiba meledak dan tubuhnya muncul di depan Lucas. Bab 321. Ditemani oleh auman harimau, pukulan macan hitam bertabrakan dengan tinju Lucas. Ledakan. Ledakan itu seperti badai petir. Itu bergema melalui ruang tamu villa dan bertahan lama. David melompat lebih dari 10 langkah ke belakang sebelum berhenti. Lebih dari selusin lubang dibuat di lantai kayu yang keras. Tentu saja. Saya tidak cukup kuat. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan Lucas. Apalagi Justin. Saya harus kembali dan terus berkembang. Hanya itu yang ada di pikiran David. Lupakan. Aku harus mendapatkan lebih banyak poin mewah sesegera mungkin. David berbalik dan meninggalkan villa. Lucas berdiri di sana dengan wajah penuh kejutan. Dia sekarang berdiri beberapa meter dari tempat dia berada ketika David pertama kali meninjunya, yang berarti David baru saja menjatuhkannya ke belakang beberapa meter. Bagaimana mungkin? Dia ingat bahwa dia hanya sebaik nomor 9 ketika dia pertama kali bertemu David. Dia hanya memiliki kekuatan seorang pemula di Dragon Rank, dan pengalaman bertarungnya pada saat itu masih kasar. Sudah berapa lama? Dia sekarang bisa mendorongnya beberapa langkah ke belakang. Meskipun dia hanya memberikan 80% dari semuanya, tidak mudah bagi pemula Dragon Rank untuk menerima pukulan itu. Dia bermaksud memberi David pelajaran dan menunjukkan padanya perbedaan di antara mereka, agar dia tidak lari ke Justin dan akhirnya mati. Dia berada di tahap selanjutnya dari Dragon Rank, mendekati puncaknya, tetapi David mampu mengambil 80% dari kekuatannya tanpa goresan. Ini berarti bahwa dia setidaknya harus berada di tahap tengah peringkat naga dan sangat dekat dengan tahap akhir. Pertumbuhan itu. Lucas kehabisan kata-kata untuk menggambarkan bakat David. Kata-kata jenius dan iblis sepertinya tidak cukup untuk menggambarkan dirinya. Tidak akan lama sebelum David bisa melampaui dia, dan Justin tidak akan menjadi akhir dari dia. Mungkin David bisa membuat lompatan dan menjadi wali Summerland berikutnya. Jika dia membuat langkah itu, dia bisa menjaga perdamaian di Summerland selama beberapa dekade. Meskipun Summerland tampak tenang sekarang, Lucas tahu itu ada di ujung tanduk. Orang tua legendaris sudah memiliki satu kaki di kuburan. Begitu pria legendaris itu mati, keseimbangan dengan Falconia tiba-tiba akan rusak. Akan ada perang lagi, dan nyawa akan hilang. Oleh karena itu, seseorang di Summerland harus mengambil langkah itu sebelum orang tua itu meninggal untuk menjaga keseimbangan. Potensi David mengejutkan semua orang, dan dia harus segera melapor kembali. David adalah harapan Summerland. Bab 322. Hank membawa Hanley keluar dari villa, melemparkannya ke dalam mobilnya, dan bergegas pulang.
Begitu mereka sampai di rumah, dia bergegas ke ruang kerja kakeknya Joseph, meninggalkan Hanley di dalam mobil. Kakek, tolong aku. Hank berlutut sambil terisak dan menangis. Joseph sedang berlatih kaligrafi, hobi yang dia lakukan kapanpun dia punya waktu. Ketika dia melihat cucunya Hank bergegas dengan panik, dia mengerutkan kening dan berkata, ada apa dengan semua ini? Lihat kamu, seperti apakah calon kepala keluarga Chases di masa depan? Bangun. Kakek, seseorang mencoba membunuhku. Tolong aku, kata Hank cemas. Dia harus bergegas. David mungkin sedang dalam perjalanan sekarang. David berani membunuh Zachary dan membuat keluarga Quinn tak berdaya, sehingga Anda bisa tahu seberapa kuat latar belakangnya. Keluarga Chases dan keluarga Quinn adalah keluarga bangsawan kelas 1, jadi dia tidak berpikir keluarga Chases bisa menyelamatkannya. Satu-satunya harapannya adalah menggunakan kekuatan keluarga untuk diam-diam mengirimnya pergi. Begitu dia meninggalkan Summerland, dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Siapa yang mencoba membunuhmu? Siapa yang berani membunuhmu? Siapa di Summerland yang berani menyentuh keluarga Chases? Joseph bertanya dengan dominan. David mencoba membunuhku. Siapa David? David membunuh Zachary Quinn, dan sekarang dia akan membunuhku. Ini salah Hanley. Aku tidak bersalah. Kakek, selamatkan aku, kata Hank cemas. Merasakan keseriusan situasi dari pernyataan cucunya, Joseph meletakkan penanya dan bertanya, apa yang terjadi? Katakan dengan hati-hati, dan jangan mencoba menyembunyikan apapun. Petik 2. Hank hanya bisa menjelaskan semuanya kepada Joseph tetapi menyalahkan Hanley dan mengatakan dia tidak bersalah. Jadi seseorang baru saja menyelamatkanmu? Tanya Yusuf. Ya, saya tidak mengenal orang itu, dan saya tidak tahu mengapa dia mencoba menyelamatkan saya. Jawab Hank. Baiklah, tidak apa-apa sekarang mereka tahu. Anda tidak perlu khawatir. Minta saja Elmer untuk membatalkan rencana melawan perusahaan itu, kata Joseph acuh tak acuh. Kakek, kirim aku pergi. Saya ingin pergi ke luar negeri. Aku pergi sekarang. Saya akan meninggalkan Summerland. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. David datang. Kau bajingan, lihat dirimu. Apakah Anda begitu takut dengan masalah kecil seperti itu? Bagaimana Anda akan mewarisi gelar sebagai kepala keluarga Chases? Tegur Yusuf. Hank terkejut dengan omelan itu. Masalah kecil. Apakah ini masalah kecil? Bagaimana ini masalah kecil ketika aku akan mati? Kakek, ini bukan masalah kecil. Ini masalah hidup dan mati. Aku akan mati jika David mengejarku. Dia akan membunuhku. Aku akan mati sekarang jika pria itu tidak muncul. Joseph melihat tatapan bingung cucunya dan dengan tenang berkata, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, saya harus memberitahu Anda sesuatu. Sebenarnya. Namun, Hank menyela Joseph sebelum dia bisa berbicara dengan mengatakan, kakek, maukah Anda mengirim saya pergi dulu? Aku akan mendengarkan omelanmu saat aku aman. Anda bajingan, dengarkan aku, teriak Yusuf. Oh, oke. Apakah kamu akan bergegas kalau begitu? Petik 2. Apakah kamu ingat memiliki paman ketika kamu masih kecil? Tentu, kurasa namanya Justin, kan? Bukankah dia sudah mati? Anda bajingan, siapa bilang dia sudah mati? Aku sudah menebaknya. Mengapa dia tidak pulang selama bertahun-tahun jika dia tidak mati? Apakah dia masih hidup? Dia hidup dan sehat, tentu saja. Lalu di mana dia? Luar negeri. Saya mengerti. Apakah Anda ingin saya pergi ke paman saya? Oke. Kita harus pergi sekarang, atau akan terlambat. Diam, dengarkan aku. Joseph membentak. Bab 323. Dia ingin memberi bajingan itu sebagian pikirannya, tetapi dia melepaskannya setelah melihat betapa cemasnya dia. Joseph melanjutkan tentang betapa berbakat dan tangguhnya Justin. Dia juga memberitahu Hank betapa kuatnya Bloodthirsty Mercenary dan betapa pentingnya Dark Cape bagi Summerland dan Falconia. Hank menjadi semakin terkejut selama percakapan. Setelah Joseph selesai, dia berada dalam keadaan kebingungan. Aku punya paman yang sangat tangguh. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Aku bahkan belum pernah mendengar tentang dia. Jika itu benar, saya akan dapat melakukan apapun yang saya inginkan di Summerland. Kakek, kalau begitu, apakah keluarga Chases punya tiket bebas penjara di Summerland selama paman Justinku menempati Dark Cape? Tanya Hank tidak percaya. Bisa dibilang begitu, Yusuf menjawab dengan tenang. Ya Tuhan sialan, itu luar biasa. Mengapa Anda tidak memberitahu saya betapa tangguhnya paman saya? Kata Hank sambil melompat dengan penuh semangat. Jika saya memberitahu Anda dan saudara Anda, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan Anda sebabkan? Oke. Jadi maksudmu David akan takut membunuhku. Apakah saya aman? Bahkan jika dia datang, seseorang akan menghentikannya. Selain itu, dia mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia membantu keluarga Chases. Dia tidak akan melakukannya kecuali dia tidak ingin tinggal di Summerland lagi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tinggal di negara ini. Petik 2. Lalu kenapa aku harus takut padanya? Tidak perlu meminta Elmer untuk membatalkan rencananya. Pergi keluar semua. Saya ingin memberi David sepotong pikiran saya.
Karena dia akan takut membunuhku, ayo tunjukkan kepada keluarga bangsawan ibu kota bahwa keluarga Chases berani menyinggung orang yang keluarga Queen takut ganggu, kata Hank bersemangat. Saya akhirnya bisa mengangkat kepala saya tinggi-tinggi. Saya akan melihat siapa di ibu kota yang berani mengacaukan saya. Aku bisa membunuhmu, tapi kamu tidak berani membunuhku. Namun, Joseph langsung merusak suasana hatinya. Dia tidak akan membunuhmu tetapi masih bisa memukulimu sesekali. Anda dapat mencoba jika Anda tidak takut sakit. Petik 2. Lupakan saja. Cepat dan beritahu Elmer. Oke, kakek, aku akan keluar dan memeriksa Hanley. Pergi. Hank keluar dari ruang kerja Joseph dan menelepon Elmer untuk membatalkan rencananya melawan grup Beautylis. David tidak akan membunuhnya, tetapi Hank masih takut David memukulinya. Dia bukan tandingan David dan tidak bisa melarikan diri, jadi akan menarik untuk sedikitnya. Dia pergi ke mobilnya dan menatap Hanley, yang masih tidak sadarkan diri. Bajingan ini hampir membuatku terbunuh. Tapi tidak apa-apa. Saya belajar bahwa kami memiliki seseorang yang tangguh dalam keluarga. Saya akan dapat melakukan apapun yang saya inginkan di ibu kota mulai sekarang. Dia memanggil pelayan untuk membawa Hanley kembali ke kamarnya. Kemudian, Hank pergi dari rumah. Dia merasa sedikit penuh dengan dirinya sendiri sekarang. Selama pamannya berada di Dark Cape, tak seorang pun di Summerland akan melakukan apapun padanya. Bab 324. Celia kembali ke villa sendirian. Ketika John dan istrinya melihat bahwa David tidak kembali, mereka bertanya kepada Celia dan mengetahui bahwa David telah pergi mencari Hanley. Hal itu membuat keduanya panik. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka panik. Mereka bukan tandingan keluarga bangsawan kelas 1 ibu kota seperti keluarga Chases. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas dan meminta Celia untuk terus menelepon David. Dia membuat 2 panggilan berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab. Telepon bahkan dimatikan pada akhirnya. David menyalakan ponselnya dalam perjalanan pulang dan melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Celia. Dia menelepon kembali untuk memberitahu Celia bahwa dia tidak menemukan Hanley dan akan segera kembali. Celia dan keluarganya juga merasa lega. Setelah menutup telepon dari Celia, David menelepon Paul lagi. Suara Paul segera terdengar. Tan, Liddell. Paul, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Kata David. Silakan, Tuan Liddell. Menurutmu mengapa tentara bayaran asing itu berusaha keras? Paul membeku, bingung mengapa David mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi dia tetap menjawab, kebanyakan orang melakukannya untuk keuntungan, tetapi beberapa melakukannya untuk ketenaran. Kalau begitu aku akan memberimu misi, kata David tegas. Silakan, Tuan Liddell. Aku ingin kamu kembali ke tempat kamu bertarung, merekrut tentara bayaran yang tersesat, dan membantuku membentuk resimen tentara bayaran yang disebut Api Merah. Uang bukanlah masalah. Saya akan membayar Anda berapapun jumlah yang Anda butuhkan. Tan, Liddell, apakah Anda ingin mengumpulkan grup mercenari Api Merah? Betul sekali. Tan, Liddell, saya ingin tahu apa yang Anda coba lakukan dengan grup. Uang memang dapat merekrut banyak orang, tetapi beberapa pemain terbaik tidak semuanya tentang uang. Itu karena banyak dari mereka tidak kekurangan uang. Yang mereka butuhkan adalah ketenaran. Selain itu, unit tentara bayaran dibangun dalam waktu singkat waktu memiliki sedikit kesetiaan dan persatuan. Jika Anda dapat merekrut dengan uang, gunakan uang. Bagi yang tidak bisa, beritahu mereka bahwa kami menyerang Dark Cape dan mengalahkan Bloodthirsty Mercenaries sebulan setelah mereka bergabung dengan Red Flame. Setelah kita mengalahkan Bloodthirsty, mereka akan membuat nama untuk diri mereka sendiri dengan mengambil tempat Bloodthirsty sebagai tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah global, setelah itu loyalitas dan persatuan akan meningkat. Apa? Paul merasa pusing ketika mendengar apa yang dikatakan David. Sebagai tentara bayaran yang telah berada di luar negeri selama lebih dari 10 tahun, dia tahu tentang tentara bayaran yang haus darah yang menduduki Dark Cape. Itu adalah legenda di dunia tentara bayaran. Tentara bayaran paling kuat ketiga di dunia bawah global. Mereka sangat kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa 3 unit tentara bayaran teratas di dunia tentara bayaran adalah legendaris. Mereka bahkan mampu menghancurkan sebuah negara kecil. Namun, David mengatakan mereka akan menyerang Dark Cape dan menghancurkan tentara bayaran yang haus darah. Meskipun kekuatan finansial dan kekuatan David membuatnya terkesan, dia masih berpikir bahwa David tidak memiliki kesempatan untuk membunuh tentara bayaran yang haus darah. Tentara bayaran yang haus darah tidak hanya memiliki senjata dan peralatan canggih tetapi juga menduduki Dark Cape, yang memiliki lokasi geografis unik yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Yang paling penting, pemimpin mercenari yang haus darah, Tyrant, diakui sebagai master terbaik di Dragon Rank. Orang itu tidak hanya sangat kuat tetapi juga brutal. Dia akan menyiksa musuh-musuhnya sampai mati dengan berbagai cara. Begitulah cara dia mendapatkan nama Tyrant. Ekspresi siapapun di dunia tentara bayaran akan berubah hanya dengan menyebut dia. Dia bukan sesuatu yang bisa kamu tangani dengan angka saja. Bab 325. Jika mereka ingin tentara bayaran haus darah keluar dari gambar, mereka harus menyingkirkan Tyrant.
Bahkan jika mereka gagal, mereka membutuhkan seseorang dengan kekuatan yang sama untuk menahannya, atau mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Siapa yang bisa menahan master peringkat naga nomor 1 yang diakui oleh dunia bawah? Peringkat naga dan peringkat harimau memiliki perbedaan kualitatif. Itu bukan sesuatu yang hanya bisa diselesaikan dengan perbedaan jumlah. Tan, Liddell, dengan segala hormat, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Dark Cape dan menghancurkan Blood Mercenaries. Kata Paulus. Oh, mengapa demikian? Tanya David. Karena pemimpin tentara bayaran darah, Tyrant, diakui sebagai master peringkat naga nomor 1. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan Blood Mercenaries jika kamu tidak menyingkirkannya. Saya tahu, jangan khawatir tentang itu. Jika aku menyerang Dark Cape, aku akan menemukan cara untuk menjaga Justin. Siapa Justin? Paulus bertanya dengan bingung. Justin adalah Tyrant, pemimpin tentara bayaran yang haus darah yang Anda sebutkan. Apakah Anda mengenalnya, Tuan Liddell? Tentu saja, bagaimana lagi aku tahu namanya? Saya tidak hanya mengenalnya, tetapi saya memiliki dendam terhadapnya. Jadi dia harus mati. Paul memikirkannya, mengatupkan giginya, dan berkata, kalau begitu, saya akan menyalakan api merah sesuai instruksi Anda, Tuan Liddell. Tetapi sementara itu, saya membutuhkan Anda untuk menakut-nakuti mereka. Uang dan ketenaran dapat merekrut banyak orang kuat, tetapi saya tidak dapat mengendalikan mereka. Paul memutuskan untuk mencobanya. Masuk akal karena David mengenal Tyrant dan memiliki hubungan darah yang buruk dengannya. Lagi pula, dia tahu David tidak akan memulai perkelahian yang tidak bisa dia tangani. Jika mereka berhasil membentuk resimen tentara bayaran peringkat ketiga di dunia bawah tanah global, namanya juga akan menjadi legenda di dunia tentara bayaran. Itu adalah godaan yang tidak bisa ditolak oleh tentara bayaran. Meskipun dia telah pensiun dari dunia tentara bayaran, dia tidak bisa menahan godaan ini. Oke, Anda akan menjadi wakil pemimpin setelah Red Flame terbentuk. Jangan khawatir tentang uang, rekrut semua yang kuat. Bahkan jika Anda perlu menghabiskan banyak uang, bangunkan saya tim api merah yang kuat. Beritahu mereka seseorang akan mengurus Tyrant. Saya percaya mereka yang mengejar ketenaran tidak akan memberikan kesempatan untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Saya mengerti, aku akan menyelesaikan tugas. Keluarga Chasez, saya akan memberi Anda 1 bulan lagi untuk hidup, dan kemudian Anda akan dicabut. Saya perlu meningkatkan kekuatan saya untuk menggandakan batas dalam waktu 1 bulan untuk mengalahkan Justin dengan percaya diri. Setelah aku menaklukkan Dark Cape, aku akan mengambil alih lokasi dan statusnya. David berpikir bahwa dengan uang tak terbatas dan status Falcon dan satuan tugas khusus, dia bisa tidak takut dan tidak ada yang perlu ditakuti selama dia tidak melakukan kejahatan atas inisiatifnya sendiri. Lagi pula dia tidak pernah menjadi pembuat onar. Namun, tidak cukup bagi David untuk belajar dari keluarga Chasez. Dia belum memiliki pengaruh atau kekuatan yang cukup. Ini tidak cukup untuk beberapa keluarga yang lebih mapan. Dengan kekuatan dan potensinya saat ini, dia bisa saja membunuh Chasez bersaudara, dan tidak akan terjadi apa-apa. Lucas dan Lyman tidak akan melakukan apapun padanya. Jika David tidak meninggalkan Summerland, Justin tidak berani memasuki Summerland tidak peduli seberapa keras dia dulu. Ini adalah apa yang Lucas katakan padanya. Justin masih dicari oleh satuan tugas khusus dan akan ditangani begitu dia memasuki Summerland. Lagi pula, statusnya tidak mengizinkannya memasuki Summerland, karena itu akan menimbulkan kecurigaan Falconia. Namun, David tidak bisa melakukan itu. Dia mungkin baik-baik saja begitu dia melakukannya, tetapi banyak orang akan mati karena dia. Orang-orang ini adalah aset terbesar Summerland, dan dia tidak bisa membahayakan mereka karena alasan egois. Karena Dark Cape adalah jimat, dia harus mengendalikannya. Mereka akan mengambil alih Dark Cape dalam sebulan dan menghancurkan tentara bayaran yang haus darah serta keluarga Chasez. Bab 326. David kembali ke rumah Celia. Keluarga Celia merasa lega saat melihat David kembali dengan selamat. Istri John dan dengan cepat pergi untuk membuat makan malam. Mereka meninggalkan ibu kota, jadi mereka memberhentikan juru masak mereka. Keluarga sedang makan malam ketika telepon John berdering. Itu dari perwira seniornya, meneleponnya untuk memintanya kembali bekerja besok. Sebelum pasangan itu tahu apa yang sedang terjadi, telepon Mindy juga berdering. Itu adalah telepon dari manajer umum Beautailis. Keluarga Chasez tidak hanya membatalkan daftar hitam Beautailis, tetapi juga memberi Mindy 54% saham Beautailis tanpa syarat. Keduanya tercengang. Mengapa keluarga Chasez tiba-tiba berhenti? Itu tidak masuk akal. Mereka terpojok sekarang. Namun, mereka sama sekali tidak mencurigai David. John mengenal David cukup baik karena identitasnya. Dia dan Celia adalah teman sekelas sekolah menengah. Dia belajar di sekolah menengah di kota Su, dan ini tidak bisa dipalsukan. Seberapa berbedakah orang-orang dari kabupaten kecil seperti ini dari keluarga seperti keluarga Chasez di ibu kota? Mereka semua mengira perwira senior John membantu mereka. Dari semua orang yang mereka kenal, perwira senior tua itu adalah orang paling berkuasa yang juga paling menghargai John.
John juga dengan cepat menelepon perwira senior tua itu untuk berterima kasih padanya. Perwira senior tua itu mengira John berterima kasih padanya karena telah berbicara untuk menjaga keluarganya tetap aman. Dengan demikian, kedua belah pihak salah paham satu sama lain. David bahkan kurang tertarik untuk menjelaskan masalah itu, meskipun dia tahu Hank dan Hanley melakukannya karena mereka takut dengan kekuatannya. Bagaimanapun, dia tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik, sementara keluarga Chases belum membayar harganya. Dia sedikit takut ketika memikirkan hal ini. Jika dia tidak mendapatkan sistem yang mewah, dia akan tetap menjadi David yang lama sekarang. Apa yang akan terjadi ketika Celia menjadi sasaran pewaris keluarga bangsawan seperti Hanley? Malam ini mungkin akan menjadi mimpi buruk yang hidup. Tidak hanya keluarga Chases tidak menghentikannya, tetapi mereka juga memegang lilin untuk iblis. Mereka harus dihancurkan bersama Hanley. Dia akan menjelaskan semuanya kepada Celia setelah mengambil alih Dark Chapel dan menghancurkan keluarga Chases sebulan kemudian. Aku akan berterus terang kepada mereka terlebih dahulu ketika saatnya tiba. John dan keluarganya sangat bahagia sehingga mereka tidak harus meninggalkan kampung halaman mereka. Bagaimanapun, mereka telah tinggal di ibu kota selama beberapa dekade. Siapa yang akan pergi jika mereka punya pilihan? Dia bahkan ingin makan malam sebelum ini, tetapi begitu dia menjawab telepon, nafsu makannya meningkat. Semua orang saat makan malam senang. Ketika David meninggalkan rumah Celia, dia menelepon Hugo dan memintanya untuk mengirim 2 orang dari Departemen Keamanan untuk melindungi Celia dan keluarganya. Dia takut keluarga Chases akan melakukan hal lain di belakangnya. Dia bisa menunggu selama Celia baik-baik saja. Dia akan membunuh mereka ketika dia cukup kuat. Jika sesuatu terjadi pada Celia, dia tidak tahu apakah dia bisa menerimanya. Dia bahkan mungkin akan melenyapkan keluarga Chases terlepas dari biayanya. Kembali di hotel. David melihat poin mewahnya. Bab 327. Ada 16 poin tersisa. Dia sudah berada di level luar biasa 6. Dia merasa perlu mencapai level 8 yang luar biasa untuk melawan Lucas, dan dia harus lebih kuat untuk menang. Dia harus mencapai batas 2 kali lipat untuk mengalahkan Justin. Dalam hal ini, dia seharusnya kekurangan 1.500 poin sekarang. Itu berarti dia perlu menghabiskan 150 miliar dolar dalam 20 hari untuk menggandakan batas dan kemudian pergi ke Red Flame Mercenaries untuk mengintimidasi massa yang baru ditemukan sebelum memimpin mereka untuk menyerang Dark Chapel. Jika dia menghitungnya seperti itu, dia harus menghabiskan setidaknya 8 miliar dolar sehari. Namun, dia hanya bisa mendapatkan 30 hingga 40 poin mewah sehari, yang tidak sesuai dengan standarnya. Untungnya, Pearl baru saja menghubunginya. Yayasan Internasional Liga Timur hampir selesai. Setelah mereka merilis berita, ratusan daerah miskin menyatakan kebutuhan mereka akan sekolah. David menyuruh Pearl mengirim orang untuk menyelidiki. Jika daerah miskin benar-benar membutuhkan sekolah, dia harus membeli bahan terbaik untuk mulai membangunnya. Mereka tidak boleh berhemat dalam pembangunan dan sekolah harus kokoh sehingga siswa akan merasa nyaman di kelas. Mereka juga tidak bisa begitu saja mengalokasikan dana terlebih dahulu. Pearl mengira David takut tidak akan banyak uang yang tersisa jika mereka segera mengalokasikan dana, jadi dia membeli bahan-bahannya. Maksud David adalah bahwa mengalokasikan dana secara langsung akan dianggap sebagai sumbangan, dan poin mewahnya tidak akan bertambah. Itu hanya akan berfungsi jika dia membeli barang secara langsung. Kalau tidak, bukankah lebih baik mengalokasikan 100 miliar dolar saja? Poin mewahnya akan meroket. Kapanpun dia membutuhkan poin mewah, dia hanya bisa menyumbangkan puluhan miliar dolar, yang akan jauh lebih mudah. Sayangnya, itu tidak berhasil. Sekarang, semuanya sudah siap. Dia hanya perlu menunggu poin mewahnya meroket dalam beberapa hari. Setelah Hank meninggalkan rumah, dia memanggil anggota inti fraksi T untuk berkumpul di The Great Wall Club, mengklaim bahwa dia harus membuat pengumuman. Sebagai salah satu dari 8 petarung hebat fraksi T, dia berhak memanggil semua orang untuk berkumpul. Hank adalah orang pertama yang tiba di The Great Wall Club dan memasuki ruangan pribadi tempat mereka biasa bertemu. Itu adalah ruang pribadi untuk pertemuan anggota inti fraksi T. Kursi di sini sudah diperbaiki. Namun, Hank duduk di kursi stan, bukan kursinya sendiri kali ini. Melihat 8 kursi yang ada di bawah statusnya, Hank menemukan kursi yang paling nyaman didudukinya saat ini. Segera, anggota inti fraksi T mulai berdatangan, sementara Stan adalah yang terakhir masuk. Hank, bukankah kamu mengatakan kamu ingin mengasingkan diri? Apa masalahnya? Apakah Anda berhasil menembus peringkat harimau begitu cepat? Anda bahkan mengadakan pertemuan. Bukankah kamu baru saja menerobos peringkat harimau? Ada apa dengan semua keributan itu? Bukankah kamu hanya membuang-buang waktu semua orang? Salah satu dari 8 petarung hebat, Chess, bertanya sinis. Dia dan Hank tidak akur. Begitu dia mengatakan itu, yang lain, termasuk Stan, melihat ke arah Hank. Berapa umur Hank? Apakah dia 26? Jika dia berhasil menembus peringkat harimau, dia akan dianggap jenius di ibu kota. Casey, aku harap kamu bisa berbicara denganku dengan percaya diri lagi sebentar lagi. Kata Hank dengan tenang. Oh, Hank, beraninya kamu.
Jangan berpikir Anda semua itu hanya karena Anda telah menembus peringkat harimau. Percaya atau tidak, aku akan tetap menghajarmu, kata Chess. Dia sudah menjadi master peringkat harimau, jadi dia tidak takut dengan ancaman Heng. Namun, dia hanya beberapa tahun lebih tua dari Heng. Dia berusia 27 tahun ketika dia menembus peringkat harimau. Heng baru berusia 26 tahun sekarang, jadi dia kesal karena Heng membuat terobosan di usia yang lebih muda. Heng mengabaikan Chess dan berkata, aku tidak menembus peringkat harimau, tapi hari ini. Chess memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya dengan mengatakan, apa yang kamu lakukan mengumpulkan orang jika kamu belum membuat terobosan? Apakah Anda tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan? Saya tidak punya waktu untuk mendengar Anda berbicara omong kosong. Petik 2. Stan angkat bicara. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak tahu berapa lama mereka akan bertarung. Dia juga bertanya-tanya apa yang dilakukan Heng mengumpulkan semua orang di sini. Chess, dengarkan Heng. Chess berhenti bicara begitu mendengar itu, dan semua orang menunggu Heng berbicara. Bab 328. Heng melirik anggota inti fraksi T yang duduk di sana dan berkata, saya pikir kita perlu perubahan. 6 petarung hebat lainnya memandangnya dengan bingung. Stan berkata, lanjutkan. SCC telah berkembang pesat dengan 3 bos yang bertanggung jawab, dan saya pikir kita harus mengikuti dan menambahkan T lain. Heng menatap dengan gugup ke 6 petarung hebat dan Stan. Dia tahu dia menantang otoritas Stan. Namun, pemikiran memiliki paman yang begitu tangguh menenangkannya. Karena dia memiliki pendukung, dia akan memanfaatkannya dengan baik. Dia tahu pamannya Justin bukanlah kartu yang bisa dimainkan dengan enteng. Jika digunakan, itu berarti keluarga Chasez tidak jauh dari kehancuran, dan mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menyelamatkan diri. Lebih penting lagi, kartu itu pencegah. Dia tidak mengerti mengapa kakeknya Joseph tidak mengungkapkan identitas Justin, yang pasti dapat menghalangi semua keluarga dan memberi keluarga Chasez keuntungan besar untuk berkembang. Seolah-olah semua orang tidak bersenjata, dan Anda memiliki pistol, tetapi hanya memiliki satu peluru. Jika Anda menunjukkan senjata Anda, orang tidak akan berani menyinggung Anda. Jika Anda menyembunyikannya, orang-orang akan melawan Anda, dan Anda dapat memilih apakah akan menembak atau tidak. Sama seperti bagaimana David mengetahui bahwa Paman Heng adalah tiran Justin, dan David akan menyebabkan kegemparan di Summerland dengan membunuhnya, jadi David tidak akan membunuhnya sendiri. David hampir membunuh saudara-saudaranya karena dia tidak tahu. Karena itu, dia tidak mengerti mengapa kakeknya Joseph tidak mengekspos Justin. Yang benar adalah bahwa Heng tidak tahu bahwa Tyrant Justin bukanlah rahasia di antara generasi tua keluarga aristokrat ibu kota. Hanya generasi muda yang tidak tahu tentang ini. Kalau tidak, bagaimana keluarga Chasez bisa mempertahankan status mereka sebagai keluarga bangsawan kelas 1 di ibu kota dengan ayah Heng yang bodoh dan tidak kompeten yang bertanggung jawab setelah Justin pergi? Beberapa tahun setelah Justin pergi, keluarga Chasez nyaris tidak memenuhi kebutuhan dan akan jatuh ke dalam jajaran keluarga bangsawan kelas 2. Tidak sampai berita tentang Justin pecah, perlahan-lahan pulih ke tingkat keluarga aristokrat kelas 1. Joseph sudah tua dan hanya ingin mempertahankan status keluarga. Dia tidak lagi memiliki ambisi sejak masa mudanya. Namun, Heng masih muda dan ingin membawa keluarga Chasez maju dengan dukungan seperti itu. Heng akan memainkan kartu Justin hari ini dan menakut-nakuti semua orang. Hari ini adalah hari kebangkitan Heng. Dia ingin menjadikan keluarga Chasez sebagai keluarga bangsawan elit. Semua orang di ruangan itu sedikit terkejut. Bahkan Stan. Dia tidak pernah mengira Heng akan mengatakan hal seperti itu. Siapa yang memberinya keberanian untuk melakukannya? Dia tidak mengira Heng sudah gila mengatakan itu. Dia harus memiliki sesuatu untuk mundur. Namun, dia juga tidak mempertanyakan ini karena seseorang mungkin benar-benar mendukungnya. Ruangan itu hening selama sekitar 10 detik. Kemudian, ada ledakan tawa yang sangat besar. Hahaha. Hahaha. Heng, apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Tambah T lagi, jangan bilang Anda ingin menjadi bagian dari T ini. Ucap Chess sambil tertawa. Sisanya juga tertawa terbahak-bahak. Mau jadi T? Apakah kamu pantas mendapatkannya, Heng? Kamu hanya pewaris keluarga bangsawan kelas 1. Mereka tidak lebih buruk dari Heng. Mereka semua berasal dari latar belakang yang sama. Stan bahkan pewaris keluarga Warner, salah satu dari 4 keluarga bangsawan elit di ibu kota. Bab 329. Di samping kekuatan dan kemampuannya, latar belakangnya saja berada bermil-mil di depan mereka. Maaf, tapi aku ingin memperjuangkan posisi ini, kata Heng dengan tenang. Dia sudah memberikan semuanya. Tidak ada jalan kembali. Dengan alasan apa? Kekuatan, cara, latar belakang. Manakah dari sifat-sifat ini yang membuat Anda memenuhi syarat untuk posisi itu? Apakah Anda pikir Anda bisa meyakinkan yang lain? Tanya Chess. Karena saya bisa menyinggung David dan masih hidup. Dia terintimidasi, jadi dia tidak berani menyentuhku. Kata Heng dengan angkuh. Stan mengernyit saat mendengar nama David. Siapa David? Tanya Chess. Orang yang membunuh Zakari. Dia berani membunuh Zakari, tapi bukan aku.
Apakah itu cukup menakutkan? Apa? 6 petarung hebat lainnya terkejut. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar nama David. Heng bilang David membunuh Zakari, jadi itu tidak salah. Mereka telah lama menghindari David, takut membuatnya kesal dan terbunuh. David berani membunuh Zakari, membuat keluarga Queen tak berdaya. Tak perlu dikatakan, dia pasti memiliki kekuatan yang menakutkan dan latar belakang yang tangguh. Tapi Heng bilang David takut padanya. Tidak mungkin. Kapan keluarga Chases menjadi begitu tangguh? Mereka benar-benar mengabaikan keluarga bangsawan kelas 1 seperti kita. Heng, haruskah kami mempercayai Anda hanya karena Anda mengklaim dia tidak akan menyentuh Anda? Saya bahkan akan mengatakan Clinton adalah antek saya. Percaya atau tidak? Tanyakan dia. Selain itu, apa yang membuat keluarga Chases begitu mengintimidasi? Ayahmu yang bodoh? Atau pamanmu? Atau kakek tuamu? Kata Chase sinis. Pamanku Justin. Heng menjawab dengan dominan. Justin. Keenam petarung hebat di ruangan itu bingung. Ketika Justin meninggalkan Summerland 20 tahun yang lalu, mereka semua masih remaja, tetapi mereka samar-samar mengingat orang seperti itu yang ada di keluarga Chases. Beritahu kami betapa hebatnya pamanmu Justin. Mari kita sembah dia. Dengarkan baik-baik kalau begitu, paman saya Justin memiliki identitas lain. Dia adalah Tyrant, pemimpin Bloodthirsty Mercenary, tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah global. Dia tidak hanya mengendalikan Dark Cape, tetapi dia juga diakui sebagai master peringkat naga nomor 1 di dunia bawah global. Apakah itu cukup? Heng selesai dan duduk. Kemudian dia meletakkan kakinya tepat di atas meja dan menunggu reaksi semua orang. Apa? Semua orang di ruangan itu terkejut mendengar berita itu. Paman Heng, Justin adalah Tyrant, master peringkat naga nomor 1. Dia juga pemimpin tentara bayaran yang haus darah, tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah global. Dia bahkan mengendalikan Dark Cape, yang sangat penting bagi Summerland dan Falconia. Sebagai pewaris keluarga bangsawan kelas 1 ibu kota, mereka juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi Summerland dan menyimpan beberapa informasi penting tentang dunia. Keluarga Chases benar-benar akan dianggap tangguh jika mereka memiliki pendukung seperti itu. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di Summerland. Semua orang kaget. Bahkan Stan tidak terkecuali. Dengan identitasnya, dia lebih memahami betapa kuatnya Tyrant. Dia telah mendengar kakeknya mengatakan bahwa keluarga Chases memiliki pendukung yang kuat. Selama pendukungnya ada, keluarga Chases tidak akan pernah menolak. Keluarga Chases mungkin salah satu keluarga bangsawan elit jika bukan karena ayah Heng yang bodoh dan tidak kompeten. Ternyata pendukung keluarga Chases adalah Tyrant Justin. Berita itu cukup mengejutkan baginya. Bab 330. Setelah keterkejutannya mereda, semua orang mulai memandang Heng secara berbeda. Dengan orang yang begitu kuat sebagai pendukung mereka, Heng dianggap tak terkalahkan. Jika bahkan David tidak takut untuk membunuhnya, tidak ada orang lain di Summerland yang berani melakukannya. Tidak, bukan karena mereka tidak berani melakukannya. Itu tidak perlu. Itu karena membunuh Heng akan menyebabkan lebih banyak masalah daripada yang bisa ditangani kebanyakan orang. Casey, kenapa kamu tidak mengatakan lebih banyak omong kosong? Jika Anda tidak tahu pengaruh paman saya Tyrant, pulanglah dan tanyakan kepada orang tua Anda tentang hal itu, kata Heng kepada Chase dengan sinis. Chase tampak tidak nyaman, seolah-olah dia telah memakan seekor lalat yang tidak bisa dimuntahkan atau ditelannya saat ini. Dia tidak perlu pulang untuk menanyakan masalah ini. Dia secara pribadi mengetahui pengaruh Tyrant. Master nomor 1 dari Dragon Rank bukanlah lelucon, belum lagi memiliki kekuatan yang begitu kuat seperti tentara bayaran yang haus darah dan menempati tempat yang penting seperti Dark Cape. Stan angkat bicara. Apa yang kamu inginkan, Han? Saya ingin menjadi fraksi T kedua. Bagaimana menurutmu, Stan? Kata Heng. Dia bahkan tidak memanggilnya T lagi. Dia menganggap dirinya sejajar dengan Stan. Meskipun petarung hebat lainnya tidak ingin Heng mendapatkan posisi itu, mereka tidak berani mengatakannya. Stan tersenyum dan berkata, apakah kamu yakin kamu memenuhi syarat? Anda memiliki Tyrant sebagai pendukung Anda, tetapi dia tidak di Summerland, dan keluarga Chases tidak cukup baik. Stan, aku tahu apa yang kamu pedulikan. Setelah saya menjadi fraksi T kedua, saya akan sepenuhnya mendukung Anda dalam menyelesaikan janji 10 tahun Anda. Dengan pengaruh paman saya Tyrant, saya yakin Clinton juga akan mewaspadai kita, belum lagi orang-orang di sekitarnya. Kata Heng dengan tenang. Tentu saja, Stan sedikit ragu ketika mendengar ini. Pengangkatannya selama 10 tahun dengan Clinton dan Lorraine menyebabkan kegemparan besar di antara generasi muda Summerland. Itu bukan tentang seorang wanita lagi melainkan, siapa yang terbaik di antara generasi muda Summerland dan bahkan mempengaruhi kehormatan keluarga. Karena itu, dia tidak boleh kalah. Jika dia kalah, dia akan menjadi kambing hitam keluarga Warner. Stan akan mengerahkan segalanya untuk menang. Dia akan menjadi yang terbaik di antara generasi muda Summerland. Reputasinya akan mencapai puncaknya, dan tidak akan ada orang yang bisa menghentikannya. Perbedaan antara menang dan kalah akan seperti surga dan neraka. Oke, kata Stan pelan. Itu hanya identitas T, jadi bagaimana jika aku memberinya?
Fraksi T masih milikku. T. 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 Yang lain menangis. Meskipun Heng memiliki pendukung yang kuat, agak sulit bagi orang-orang ini untuk menerima bahwa seseorang dengan status yang sama dengan mereka tiba-tiba berada di atas mereka. Namun, Stan mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka berbicara. Pilihan yang cerdas, Stan. Jangan khawatir. Saya mendapatkan informasi kontak paman saya dari kakek. Bahkan jika dia tidak bisa datang secara pribadi, dia bisa mengirim 2 master mercenari yang haus darah ke sini. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda mengalahkan Clinton dan menjadi yang terbaik di antara generasi muda Summerland, kata Heng sambil tertawa. Kalau begitu, Heng adalah fraksi T kedua dan berhak menggunakan semua sumber daya fraksi T mulai sekarang. Perlakukan dia seperti Anda memperlakukan saya. Saya harap Anda semua akan bekerja sama dengannya, kata Stan. Terima kasih, Stan. Saya harap kalian semua akan mendukung saya. Beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan saya. Aku tidak akan menolak. Heng bangkit dan berkata sambil mengangguk kepada yang lain. Dia sangat bersemangat. Dia akhirnya membuat lompatan. Dia telah menjadi T kedua fraksi T. Fraksi T tidak hanya berpengaruh di kalangan generasi muda ibu kota tetapi juga memiliki pengaruh tertentu di seluruh Northern Summerland. Mereka memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingin menggunakan sumber daya fraksi T untuk membangun keluarga Chases. Keluarga Chases belum cukup baik. Dia membuat permintaan hari ini karena dia tahu kelemahan Stan. Janji 10 tahun. Bersambung.